Pas dimakamkannya Kaki Tir Kaliman itu tiba-tiba muncul sebuah cahaya yang besar gitu ya dari bawah sinilah, dari ya mungkin dari makam keramat ini ke atas, dan langsung meledak ke atas gitu. Jadi kayak yang bus ke atas, sebuah cahaya berwarna putih keemasan lah ya, putih keemasan, dan pecah di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali sahabat, bertemu kembali bersama saya Om Eri. Saat ini saya lagi menuju makam keramat. Terima kasih buat sahabat yang sudah subscribe, dan bagi yang belum, silahkan tekan tombol loncengnya dan jangan lupa subscribe. Kali ini saya akan bercerita tentang sebuah makam keramat yang berada di Purbalingga, tepatnya di Desa Toyarja. Dan makam keramat ini sering penduduk sekitar menyebutnya dengan nama Senting atau Sentiyong sebenarnya, tapi kebanyakan orang menyebutnya Senting. Kalau dilihat dari letaknya, makam keramat ini membentuk sebuah, kalau di desa gitu ya, kalau disambungkan sama desanya itu seperti masjid lah, dan ini pengimamannya gitu ya. Jadi bentuknya memang kalau dilihat dari strukturnya itu seperti Desa Toyarja itu seperti masjid lah ya. Di depan ada kayak pengimaman, terus di belakangnya kayak tempat masjid. Dan ini adalah pintu masuk menuju makam keramat Senting tersebut. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak video ini sampai akhir. Ayo kita mulai masuk aja ke lokasi. Di daerah sini orang-orang sekitar memang dulunya makam ini terkenal sangat angker lah ya. Assalamualaikum. Dan banyak sekali cerita misteri yang meliputi di daerah sini. Dulu waktu masih kecil, di pas sini itu dulunya ada pohon randu alas yang sangat besar, tapi sekarang sudah nggak ada. Ya mungkin karena umur ya, udah di makan usia. Kalau dari sisi sini masih tetap rimbun ya. Dulu di sini sering sekali terjadi penampakan, dan lokasi makam pas persis di tengah-tengah. Yuk kita lihat ke sana, coba apakah masih seperti yang dulu atau enggak, karena sudah lama sekali tidak ke sini. Sahabat, inilah makam yang terkenal, masih banyak yang berziarah. Konon ceritanya makam ini udah ratusan bahkan mungkin ribuan tahun, dan penduduk di sini juga tidak ada yang paham atau tidak ada yang tahu mengenai asal usul makam ini. Di makam ini dulu sering sekali orang bertapa di sini, dan ya kebanyakan yang bertapa di sini adalah orang dari jauh,
dan ya nggak tahu lah ya dari mana, tapi banyak sekali dulu yang bertapa di sini. Dan itu dulu kalau pas malam Jumat Kliwon biasanya ada orang yang kesini. Semasa kecil saya dulu pernah ngobrol atau bercerita lah sama juru kuncinya. Dulu juru kuncinya bernama Kaki Kasmidi almarhum ya, sekarang udah almarhum. Dulu pernah bercerita kalau pada saat suatu ketika gitu ya, sang juru kunci ini kehilangan kerbaunya gitu, karena memang pekerjaan dia itu selain mengurus makam keramat ini sebagai juru kunci, beliau juga punya kerbau lah, ada 4 ekor. Kaki Kasmidi tersebut bercerita kepada saya suatu ketika ada perampokan lah yang mengakibatkan kerbaunya itu hilang semua, diambil orang gitu. Tapi setelah dicari kemana-mana tidak ketemu, ternyata secara aneh dan tiba-tiba 3 hari kemudian kerbaunya berada di sini secara tiba-tiba dan aneh gitu ya, nggak tahu datangnya dari mana. Tapi beliau menuturkan bahwa kerbau tersebut itu balik ke sini gitu. Apakah mungkin karena beliau itu sebagai juru kunci di Senting ini, ya kita nggak tahu lah ya, tapi yang dituturkan beliau seperti itu. Jadi setelah dirampok nggak tahu ceritanya seperti apa, tapi tiba-tiba setelah 3 hari kerbaunya berada di sini. Banyak cerita misteri yang meliputi makam misterius ini yang sampai saat ini juga keberadaannya masih belum diketahui lah ya. Ada seorang supranaturalis dari daerah sini yang mengatakan kalau ini adalah makam dari sebuah syekh penyebar agama Islam pertama di Kabupaten Purbalingga. Tapi kalau penduduk di sini lebih mengetahui kalau ini adalah makam Senting atau Sentiong. Kalau Sentiong itu kan Cina ya, bahasa Cina. Mungkin kepercayaan penduduk di sini adalah yang dimakamkan di sini adalah orang Chinese atau Cina. Tapi kebenarannya sampai saat ini pun belum bisa terungkap, karena yaitu tadi sampai saat ini pun makam ini belum diketahui. Di sini sering terjadi banyak penampakan, sering juga terjadi banyak perwujudan barang-barang mistik gitu ya, kayak tombak, keris, dan di malam-malam tertentu itu ada cahaya yang masuk ke sini, dan cahaya itu yo ada yang berwarna biru, ada yang berwarna merah gitu ya. Nggak tahu apa, tapi penduduk sekitar sini sering melihat kejadian aneh tersebut. Suatu ketika ada sebuah cerita yo penduduk dari sinilah, kalau sebut saja namanya Kaki Tirkaliman gitu ya. Mbah Tirkaliman ini sekarang sudah almarhum, tapi konon ceritanya beliau itu menemukan sebuah pulpen emas di sini. Dan karena memang banyak rumor yang di sini tersebar kalau di sini ada sebuah benda pusaka yang berbentuk pulpen emas. Dan dari kabar yang beredar bahwa Kaki Tirkaliman almarhum tersebut yang berhasil menemukannya. Tapi karena ada yang bilang tidak kuat, makanya yo keadaan Kaki Tirkaliman almarhum tersebut memang agak aneh gitu ya, nyeleneh gitulah ya. Orangnya memang suka pakai ikat kepala hitam, pakai baju hitam dan celana hitam gitu. Dan yo memang kalau boleh dibilang agak aneh atau nyeleneh dibanding dengan orang-orang yang lain. Nah, suatu ketika di pas wafatnya Kaki Tirkaliman, orang yang katanya menemukan pulpen emas di sini, di pas saat pemakamannya terjadi sebuah keanehan yang sangat aneh gitu ya. Hujan petir tiba-tiba sangat besar dan
tetangga sendiri melihat kalau pas hujan itu, pas dimakamkannya Kaki Tirkaliman itu, tiba-tiba muncul sebuah cahaya yang besar gitu ya dari bawah sinilah, dari ya mungkin dari makam keramat ini ke atas, dan langsung meledak ke atas gitu. Jadi kayak yang bus ke atas, sebuah cahaya berwarna putih keemasan lah ya, putih keemasan, dan pecah di atas. Nah, sampai saat ini pun tetangga saya yang bercerita itu juga tidak tahu apa itu, tapi karena kejadian tersebut akhirnya sempat menghubung-hubungkan dengan barang yang mungkin ada di sini. Katanya apa, mungkin barang yang dimiliki oleh Kaki Tirkaliman balik lagi ke sini atau enggak, yo kita nggak tahu lah ya. Tapi intinya kejadiannya seperti itu. Jadi memang makam ini sampai saat ini pun masih merupakan sebuah misteri yang boleh dibilang belum terkuak. Bagi sahabat semua yang penasaran dan kepengen tahu alamat makam keramat ini, yo yang seperti tadi di awal saya sebutkan, ini di Purbalingga, di pinggiran Purbalingga, letaknya di Desa Toyarja gitu ya. Saya tidak bermaksud apa-apa, saya cuma bercerita dalam hal ini, menceritakan apa yang terjadi di sini. Terima kasih kepada sahabat semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.